Pernahkah Anda berniat membuka ponsel hanya untuk mengecek jam atau satu pesan WhatsApp? Tapi tiba-tiba sadar, sudah 1 jam berlalu karena Anda asyik menggeser layar di TikTok atau Instagram. Kita semua pernah mengalaminya. Kita menyebutnya scroll-scroll santai. Tapi di balik gerakan jempol yang sederhana itu, ada perang besar yang sedang memperebutkan perhatian otak kita. Hari ini, kita akan membedah mengapa media sosial terasa begitu nagih dan apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita saat kita tidak bisa berhenti menarik layar ke bawah. Di dalam otak kita, ada zat kimia bernama dopamin. Bayangkan, dopamin ini seperti bahan bakar semangat. Dulu, nenek moyang kita mendapatkan dopamin saat menemukan sumber air atau buah-buahan, hal-hal yang membantu mereka bertahan hidup. Nah, media sosial dirancang untuk memicu dopamin ini berkali-kali dalam semenit. Saat Anda melakukan scrolling, Anda tidak tahu konten apa yang akan muncul berikutnya. Bisa jadi video kucing lucu, berita sedih, atau tips masak. Ketidaktahuan inilah kuncinya. Para ahli menyebutnya variable reinforcement. Ini persis seperti mesin judi slot di kasino. Anda terus menarik tuas, atau dalam hal ini, menarik layar ke bawah, karena ada harapan. Siapa tahu konten berikutnya seru. Otak kita kecanduan pada rasa penasaran itu, bukan pada kontennya saja. Mengapa tidak ada tombol selesai atau halaman berikutnya di aplikasi kita sekarang? Karena aplikasi modern menggunakan infinite scroll atau gulir tanpa batas. Dulu, saat kita baca koran, ada titik di mana koran itu habis. Saat kita nonton TV, ada iklan yang memberi jeda. Titik-titik ini disebut stopping cues atau tanda berhenti. Fitur gulir tanpa batas sengaja menghilangkan tanda berhenti ini. Akibatnya, otak kita tetap berada dalam mode otomatis. Kita terus berjalan tanpa pernah melihat pintu keluar. Ada 2 cara utama kita tersesat di media sosial. Pertama, dopamine scrolling. Ini saat kita mencari kesenangan. Kita cari video lucu atau estetika. Bahayanya, kita jadi sulit menikmati hal-hal nyata yang lambat, seperti membaca buku atau mengobrol, karena otak sudah terbiasa dengan ledahkan info cepat. Kedua, doom scrolling. Ini yang lebih gelap, saat kita terus mencari berita buruk, bencana, atau konflik. Kenapa kita lakukan itu kalau bikin stres? Karena otak kita punya insting purba untuk waspada pada ancaman. Kita merasa kalau kita tahu banyak berita buruk, kita jadi lebih siap. Padahal, yang terjadi justru sebaliknya. Kita hanya menambah kecemasan tanpa solusi. Kita juga sering terjebak karena rasa takut tertinggal atau FOMO. Kita melihat teman kita liburan, makan enak, atau sukses besar. Masalahnya, kita membandingkan dapur kita yang berantakan dengan ruang tamu orang lain yang sudah didekorasi dengan filter. Ini yang bikin kita merasa rendah diri. Di Indonesia, kecenderungan untuk membagikan segala hal atau oversharing memperparah ini. Kita jadi merasa harus selalu hadir di dunia digital agar dianggap ada. Pernah merasa belakangan ini sulit sekali fokus membaca tulisan panjang? Itu karena otak kita mulai terbiasa dengan video pendek 15 detik. Otak kita dipaksa berpindah fokus begitu cepat. Istilah populernya adalah brain rot. Bukan berarti otak kita membusuk secara fisik, tapi kemampuan kita untuk berpikir mendalam dan tenang mulai menurun. Kita jadi mudah lelah secara mental meski hanya duduk diam memegang ponsel.
Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak perlu membuang ponsel kita, tapi kita perlu menjadi minimalis digital. Beberapa tips sederhana: hapus aplikasi yang paling nagih dari ponsel. Akses hanya lewat laptop jika perlu. Ini menciptakan hambatan agar kita tidak refleks membukanya. Gunakan jam tangan fisik agar tidak perlu buka HP hanya untuk cek waktu, yang ujung-ujungnya berakhir scrolling. Praktek JOMO, Joy of Missing Out. Nikmati momen saat Anda tidak tahu apa yang sedang terjadi di internet. Itu sangat melegakan. Teknologi dirancang untuk memenangkan perhatian Anda, tapi Anda adalah pemilik sah atas waktu dan pikiran Anda sendiri. Jangan biarkan algoritma yang memutuskan apa yang Anda pikirkan hari ini. Mari kita lepaskan ponsel, ambil napas dalam-dalam, dan kembali ke dunia nyata. Terima kasih.